Kamu sedang liburan, pergi ke rumah keluarga di dataran tinggi Skotlandia yang dingin. Kastel tua terbengkalai berdiri di sana. Warisan keluargamu. Kamu menghabiskan masa kecilmu di hutan sekitar mengejar tupai. Dan saat dewasa, kamu suka menyusuri setiap hektar area ini. Selalu ada hal baru. Saat berjalan melewati hutan untuk kesejuta kalinya, kamu menemukan bangunan batu kecil. Bangunan ini setengah tertutup tanah dan rumput lebat. Kamu pun penasaran karena belum pernah melihatnya. Kamu gali tanahnya dan cabut rumputnya. Penasaran ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Kamu menemukan pintu kecil usang cukup besar untuk seekor anjing. Mungkin ini rumah anjing kerajaan? Kamu mendorong pintu itu dan mengintip ke dalam. Ruangan ini kecil dan tak ada apa-apanya di dalam, kecuali karung tua. Kamu mengambilnya, melihat lebih dekat, mencoba mengidentifikasi kainnya. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu di dalamnya. Kamu melihat dalamnya dan menemukan telur seukuran telur burung unta. Anjing gak bertelur. Melihat telur ini dari dekat, kamu menyadari telur ini sangat tua dan lebih berat dari yang kamu kira. Kamu mengocoknya perlahan, merasakan sensasi cairan di dalamnya. Tiba-tiba, kamu merasakan energi datang darinya. Terkejut, kamu mencoba melempar telur itu, tapi tidak jadi. Entah kenapa, kamu merasakan kerinduan terhadap telur itu, seolah itu milikmu. Kamu memeluknya erat, melindunginya, dan membawanya kembali ke rumah keluarga. Kamu duduk di dekat telur yang tergeletak di meja dapur itu, mengamati dan mengharapkan sesuatu terjadi. Matamu makin berat dan perlahan tertutup. Saat kelopak matamu bersentuhan, telur itu sedikit menggeliat. Kamu sontak membuka mata, tapi telur itu tetap diam. Apa aku halu? Telur itu menggeliat lagi dan lagi. Dan kini terus bergetar. Telur itu berguling-guling di meja. Retakan mulai terlihat. Dan sesuatu di dalamnya menghantam cangkangnya dengan sangat ganas, seolah ingin sekali keluar. Akhirnya, cangkang itu pecah akibat dorongan kuat dari penghuni kecilnya. Dia berdiri dengan tangan terentang ke udara dan menjerit ke dunia. Aku bebas! Kamu melihat ke arah makhluk yang seharusnya seekor burung, tapi burung yang satu ini super aneh. 4 kaki, sayap, kulit reptil. Itu naga. Tunggu, apa? Naga? Ya, naga. Ucapnya kepadamu setelah membaca pikiranmu. Kok apa? Kamu kesulitan berkata-kata. Kamu adalah keturunan pemilik tempat ini kan? Kamu mengangguk, lebih bingung lagi karena dia bisa bicara. Sesuai dekrit 1061, kami makhluk dalam telur setia kepada pengurus kami. Kalian saling menatap. Naga itu jelas menunggu jawaban. Kamu sangat bingung sehingga tak bisa mengucap sepatah kata pun. Kamu sudah memilih nama untuk memanggilku? Nama, benar. Aku akan memanggilmu Guguk. Guguk pun menanggapi dengan membungkuk hormat. Itu nama yang indah dan semoga aku bisa mengembannya. Mengembannya? Aku nggak ngerti kenapa kamu ada di sini. Kenapa sekarang? Guguk menjelaskan bahwa saat elemen sihir di udara bereaksi, terciptalah lingkungan sempurna bagi telur naga untuk menetas. Dari sudut pandang ilmiah, perubahan atmosfer bumi mungkin bisa menjelaskan semua ini. Baik itu suhu, kadar hidrogen, atau perubahan di lautan, mustahil menentukannya. Kamu pun menerima bahwa itu cuma sihir. Lelah dengan kejadian ini, kamu tidur. Keesokan paginya, kamu bangun, berharap melihat Guguk menunggumu, tapi dia tak ada di mana-mana. Kamu pun keluar, sunyi sekali, tak ada burung berkicau, domba di kejauhan juga diam. Tiba-tiba, Guguk terbang ke bawah. Dia sudah tumbuh seukuran sapi. Dia tumbuh begitu cepat, meski kayaknya kamu tahu alasannya. Kamu mencoba tidak membayangkan apa yang sudah dia lakukan. Pelajaran pertama manusia, naik. Guguk memosisikan dirinya agar kamu bisa berbaring di punggungnya. Kamu gak bertanya, kamu percaya dia tahu apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, dia mulai berlari kencang ke lahan terbuka, seperti pesawat terbang. Sambil mengumpulkan kecepatan, dengan kekuatan angin, kalian berdua lepas landas. Kalian melaju kencang, makin tinggi. Kamu memegangnya erat, melewati sela-sela pepohonan. Guguk berbelok tajam, dan kamu berharap kamu tetap di tanah yang aman. Kamu bisa mendengar suara Guguk di kepalamu. Kamu juga akan bertindak sebagai mataku melihat dari tempat yang tak bisa kulihat. Aku melihat pepohonan. Ada banyak bukit di kejauhan. Jangan sekarang. Guguk mengelak. Waspadalah akan bahaya.
bukan melihat pemandangan. Kalian terbang selama beberapa jam dan kamu nggak tahu di mana kalian berada. Kamu terlalu cemas pegangan dan di sini dingin. Kamu seharusnya membawa pakaian yang lebih hangat. Sekarang lompat. Kamu melompat tanpa ragu, mempercayai perintah guguk, tapi kamu langsung menyesal karena kamu jatuh ke arah tanah. Pepohonan di bawah dengan cepat menjadi lebih besar. Rentangkan tanganmu dan pegang aku. Guguk berhenti di bawah. Kamu mendarat di atasnya dan langsung pegangan. Bagus, kita hanya mencoba sekali untuk begitu. Guguk tertawa. Kamu mendarat di tempat yang tak kamu kenal. Cari kayu, kita akan berkemah. Kesal menerima perintah dari apa yang seharusnya menjadi nagamu, kamu dengan hormat mengumpulkan kayu sementara Guguk terbang menjauh. Kamu mengumpulkan setumpuk kayu dan menatanya. Guguk mendarat dengan suara keras di sebelahnya. Dia tidak mengindahkan usahamu dan membakarnya dengan sekali napas. Dia berbaring dengan damai dan tertidur, langsung mendengkur keras. Kamu menyukai kehangatan ini, tapi tidur di tanah tetap tidak nyaman. Kamu ingin berbaring di sebelah Guguk dan dia malah mengibaskan ekornya. Aduh, dengan mata masih terpejam, dia menggerutu. Aku bukan perabot, aku ini naga. Dan kembali tidur. Kamu berbaring di tempat lain dan tertidur dengan tak nyaman. Saat bangun keesokan paginya, si searang sudah tidak menghasilkan kehangatan. Guguk tak terlihat lagi. Tak heran, kamu menghela napas. Naga terburuk yang pernah ada. Guguk datang dengan gaya klasiknya yang tak terduga dan melempar daging matang ke arahmu. Kamu tak bertanya dari mana asalnya. Lebih baik tidak tahu. Makanlah, hari ini adalah tugas terbesar kita. Bahaya mendekat. Guguk berdiri melihat ke arah yang tak jelas. Kamu pun makan, menikmati hidangan yang telah disediakan rekanmu. Kamu melihat ke atas dan menyadari ukuran Guguk bertambah 2 kali lipat dalam semalam. Kamu pun memanjat ke punggungnya. Karena sekarang sayapnya begitu besar, dia tidak perlu berlari dan bisa langsung terbang. Berhati-hatilah hari ini hari yang penting. Saat Guguk melaju, kamu bertanya, penting? Fokus saja. Teriak Guguk. Kalian terbang ke utara. Udaranya lebih sejuk, tapi tubuh Guguk lebih hangat hari ini. Awan gelap berkumpul di kejauhan. Terbang mendekat, kamu bisa melihat sesuatu di kejauhan, tapi enggan mencari tahu. Guguk menyadari kekhawatiranmu. Escoil, sihir yang sama yang memungkinkanku menetas, membawa mereka dari es. Mereka ingin membekukan dunia, hanya kita yang bisa menghentikan mereka. Kamu khawatir saat melihat jumlah mereka. Mungkin ada puluhan atau ratusan, dan mungkin lebih banyak lagi yang bersembunyi di awan di belakang mereka. Saat mendekat, Guguk melaju ke arah mereka, menghempaskan mereka, mengembuskan api dan menggigit. Kamu berpegang erat, berusaha menghindari ujung sayap tajam mereka. Jumlah mereka terlalu banyak. Guguk kewalahan. Satu Escoil dari atas melesat turun, mengincar Guguk. Menyadari dia tak bisa berbuat apapun karena menghadapi banyak musuh sekaligus. Kamu melompat ke arahnya. Kamu memukulnya di udara. Rasanya seperti menabrak dinding batu. Kamu tidak melukainya, cuma membuatnya kesal. Kamu terpental dan jatuh. Guguk melihatmu, tapi tak bisa membantu. Jadi dia berteriak. Kamu jatuh tak berdaya ke tanah. Tenang, kamu mendengar suara seorang gadis. Dia mencengkeram lenganmu, menarikmu ke naga lain. Kamu tersenyum dan berbalik, melihat bukan cuma ada satu, tapi puluhan naga lain yang terbang menyelamatkan Guguk. Kelompok naga ini menargetkan Escoil demi menyelamatkan Guguk. Kemudian mereka berbalik untuk mengalahkan Escoil yang lain. Meski jumlah Escoil banyak, kekuatan naga dengan mudah mengalahkan mereka. Sisanya kabur lebih jauh ke utara. Naga dan para penunggangnya mendarat bersama, berkumpul untuk bertemu satu sama lain. Guguk pun mendarat di sebelahmu. Kamu menatap gadis yang menyelamatkanmu. Kamu akur dengan nagamu, tanyamu. Apa maksudmu? Kami sahabat. Dia tertawa dan memeluk naganya. Aku turut senang, ucapmu lesu. Dan Guguk menepuk kepalamu.